Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita. Senantiasa masih memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara kehidupan, untuk mencicipi manisnya iman dan Islam. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah, ketaatan dan amal soleh yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal untuk pulang kita ke negeri akhirat. Jamaah sekalian, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita sudah masuk pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan tidak terasa kita sudah mengarungi 22 hari dari bulan Ramadan. Dan insya Allah pada malam hari ini adalah malam ke-23 dari bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa mengarungi bulan Ramadan ini 1 bulan penuh lamanya, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Jemaah sekalian, kalau sudah masuk pada 10 malam terakhir, tentunya yang menjadi topik dan pembicaraan kita yang paling hangat adalah tentang Lailatul Qadar. Inti daripada bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar. Segala sesuatu dia punya hal yang istimewa, dia punya intinya. Bahkan para ulama mengatakan hari terbaik dalam 1 tahun adalah hari Yaumun Nahar, yaitu hari menyembelih, itu hari Idul Adha. Dan malam yang terbaik dalam 1 tahunnya adalah malam Lailatul Qadar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad, ketika ditanyakan tentang manakah yang lebih baik, 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, manakah yang paling baik? Beliau menundukkan. Berbicara tentang siang harinya, maka yang paling baik adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berbicara tentang malam harinya, maka yang paling baik adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita jumpai ada Lailatul Qadar. Dan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita dapatkan ada Yaumun Nahar, hari menyembelih. Di situ ada Idul Adha, di mana umat Islam melakukan ibadah haji, di mana umat Islam pada hari itu melakukan sholat Idul Adha, di mana umat Islam pada hari itu adalah memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih unta mereka, dengan menyembelih lembu ataupun sapi atau kerbau mereka, dan dengan menyembelih kambing-kambing mereka yang diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berbicara tentang Lailatul Qadar, punya sebuah misteri. Makna misteri Lailatul Qadar di sini adalah ada sebuah teka-teki pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap tahunnya menurunkan Lailatul Qadar? Merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini yang Allah tidak memberikan kepada umat sebelumnya.
yang telah Allah abadikan di dalam surah Al-Qadar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dengan nama satu surah adalah dengan surah Al-Qadar. Maknanya adalah alam qadar. Maknanya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Azhari secara bahasa adalah Lailatul Azamah wasyaraf, malam penuh kemuliaan, malam penuh kemenangan, malam penuh berkah. Makanya dikatakan dalam ungkapan orang-orang Arab, li fulanin indal amiri qadrun ay jahun wa manzilatun. Si fulan punya kedudukan di sisi amir, di sisi penguasa. Qadar di sini maknanya adalah kedudukan, makna qadar di sini adalah punya sebuah keistimewaan, ya, di samping ataupun di sisi amir tersebut. Wa yaqalu qaddartu fulanan, juga dikatakan qaddartu fulanan, maknanya adalah azamtu fulanan, saya memuliakan fulan, saya mengistimewakan fulan. Berarti maknanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keistimewaan, malam yang penuh kemuliaan, malam yang memberikan sesuatu yang paling istimewa di dalam hidup kita yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maknanya adalah, apakah Al-Quran penuh diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Dalam tafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sekaligus dari sisinya ke langit pertama di sebuah tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ayat per ayat, surat per surat lewat malaikat Jibril alaihissalam yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Itulah maknanya. Maka di dalam surah Al-Baqarah Allah juga sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan tersebut diturunkan Al-Quranul Karim. Lebih spesifik, lebih khusus lagi pada bulan Ramadan, maksudnya adalah pada Lailatul Qadar. Di dalam surah Ad-Dukhan Allah sebutkan, ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Kita kembali lagi. Kenapa malam Lailatul Qadar dikatakan sebagai malam penuh kemuliaan? Lianna al-amalu salih yakunu fiha dha qadrin indallahi liqaunihi maqbulan. Karena pada malam tersebut amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang beriman itu punya nilai, punya kelebihan, punya keutamaan, punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang malam Lailatul Qadar dikatakan sebagai malam yang penuh kemuliaan, dia punya dua sebab. Dia punya dua faktor mengapa dikatakan sebagai malam penuh kemuliaan. Faktor pertama, li'anna al-'amalu shalihu fiha khairum minal 'amali fi ghairiha min alfi syahrin. Dikarenakan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang beriman pada malam Lailatul Qadar adalah lebih mulia, adalah lebih baik dibandingkan amal soleh yang dilakukan ya di luar malam Lailatul Qadar, yang dilakukan di luar Lailatul Qadar pada bulan apapun. Jadi amal soleh yang dilakukan pas ketika turunnya Lailatul Qadar Allah abadikan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Hitungannya adalah kira-kira 80 tahun lebih. Masya Allah. Belum tentu kita punya usia selama 80 tahun. Belum tentu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memakan waktu 80 tahun. Paling kita beramal ibadah 20 tahun. Seandainya usia balik kita adalah 15 tahun. Dan seseorang tersebut ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada 65 tahun. 65 dikurang 15. Berarti 50 tahun dia diberikan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak sampai 80 tahun. Tapi ini ada satu malam tiap tahunnya Allah berikan kesempatan kepada orang Islam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal ibadahnya adalah lebih baik daripada amal ibadah selama 1000 bulan. Lebih baik daripada amal ibadah yang dilakukan selama 80 tahun. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Lailatul Qadar ini dikhususkan untuk umat ini. Walam takun liman qablaha, dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, yusannu al-iktsaru minas salati fiha wad-du'a wal-istihad fi dzalika wa ghairihi min al-ibadat fiha. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi, oleh karena itu, pada 10 malam terakhir, pada waktu-waktu ganjil yang diprediksi adalah turunnya Lailatul Qadar, disunahkan untuk memperbanyak salat. Disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diminta untuk beristihad, untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah saat-saat yang diprediksikan turunnya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, bagi siapa saja di antara orang beriman yang kebetulan pada malam Lailatul Qadar dia bisa mendirikan salat, dia bisa bangun malam, maka dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, yang sebelum dia masuk pada bulan Ramadan, sebelum turunnya Lailatul Qadar. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disepakati kesahihannya oleh mereka berdua, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun malam, barang siapa yang mengerjakan salat ketika pas turunnya Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dia mengimaninya, dia meyakininya bahwasanya itu merupakan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang lampau yang telah dia lakukan. Menjadi ikhtilaf para ulama, apakah seluruh dosanya sampai kepada dosa besar ataukah hanya dosa-dosa yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Qaulul Qadim beliau mengatakan, astahibbu an yakuna istihadun fi yaumiha kastihadihi fi lailatiha. Aku berharap untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah bukan hanya pada malam hari, ya, ketika diprediksi turunnya Lailatul Qadar, akan tetapi juga pada siang harinya, di mana banyak dalil dan hadis yang berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, taharrau, burulah Lailatul Qadar tersebut fil asril awakhiri min Ramadan, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, fil witr, yaitu pada malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam ke-29. Bahkan para sahabat sendiri dan sebagian ulama mereka berikhtilaf, berbeda pendapat. Pada malam keberapakah biasanya turun Lailatul Qadar? Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri di dalam riwayatnya, beliau pernah bersama Rasulullah SAW mengatakan, yaitu pada malam ke-21. Sebagian sahabat mengatakan, seperti Ibunda Aisyah mengatakan pada malam 23. Sebagian sahabat mengatakan pada malam ke-25. Sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud mengatakan pada malam ke-27. Yang lain mengatakan pada malam yang terakhir, pada malam 29. Al-Imam Asy-Syafi'i lebih kepada prediksi pada malam 21 dan pada malam 23. Ulama yang lain mengatakan sesungguhnya setiap kejadian Lailatul Qadar pada tiap tahunnya adalah berpindah-pindah sesuai dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Nabi meminta kepada umatnya bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh dan beribadah pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang diprediksikan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kedua, kenapa Lailatul Qadar dikatakan sebagai malam yang penuh kemuliaan?
Karena Lailatul Qadar merupakan awal turunnya Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Nazala al-Qur'an kulluhu marratan wahidatan fi Lailatul Qadri fi Ramadan." Pada malam Lailatul Qadar di awalnya Al-Qur'an diturunkan sekali waktu pada bulan Ramadan pada waktu Lailatul Qadar ila sama'id dunya, menuju langit pertama. Pada pernyataan yang lain, ucapan beliau yang lain adalah pada sebuah tempat namanya adalah Baitul Izzah di langit pertama. Fakana Allah idza arada an yuhadditsa fil ardi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk membuat satu peristiwa di muka bumi ini, maka Allah akan turunkan ayat per ayat, surat per surat sampai terkumpul seluruh Al-Qur'anul Karim secara sempurna, sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Al-Qur'anul Karim selama lebih kurang 23 tahun kepada Nabi kita dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar penuh kemuliaan. Disitulah diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Qatadah ya pada surah Ad-Dukhan pada ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Apa itu malam yang diberkati? Beliau mengatakan Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan beliau mengatakan, wa nazalat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim turun pada awal bulan Ramadan. Pada malam pertama bulan Ramadan. Wa nazalat at-Taurah li sitti layalin madat min Ramadan. Dan Taurah diturunkan setelah 6 hari dari bulan Ramadan. Maknanya adalah pada malam ke-7 bulan Ramadan. Wa nazala az-Zabur bi sitti ashrah madat min Ramadan. Dan kitab Zabur diturunkan pada malam 17 bulan Ramadan. Wa nazala al-Injil bi thamani ashrah madat min Ramadan. Dan kitab Injil diturunkan pada malam ke-19 bulan Ramadan. Wa nazala al-Furqan li 24 madat min Ramadan. Dan Al-Quranul Karim diturunkan pada malam ke-25 bulan Ramadan. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, Al-tamsuha fil ashril awaqir min Ramadan. Burulah bulan Ramadan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu pada bilangan-bilangannya ganjil. Ini menunjukkan Al-Quran itu turunnya adalah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran adalah ditetapkan pada tanggal 17 Ramadan. Ini keliru. Tidak sesuai dengan ayat. Di dalam ayat Allah katakan, fi lailatul qadar, fi lailatin mubarakah, pada malam Lailatul Qadar. Ya. Tidak pada Kalau pada tanggal 17 Ramadan, berarti belum masuk pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan bulan Ramadan. Ini menunjukkan Al-Quranul Karim turunnya adalah pada bilangan ganjil, pada malam-malam ganjil, di 10 terakhir malam bulan Ramadan. Bukan pada tanggal 17 Ramadan. Kenapa? Karena 17 Ramadan belum masuk pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sekiranya mungkin perlu ada pergantian. Ya. Selama ini dulu, saya pun masih kecil. Ya, tahunya tertera di kalender 17 Ramadan nuzulul Quran. Ternyata berlawanan dan tidak sesuai dengan yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Qadar. Semoga bisa dipahami. Kemudian di sana ada satu misteri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat satu ketetapan Lailatul Qadar, adanya malam yang istimewa penuh kemuliaan pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada satu kejadian yang sangat luar biasa pada malam tersebut. Tadi sudah kita sebutkan, keistimewaannya adalah karena amal soleh kita dilipat gandakan, ya, khair min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Iftaradallahu alaihi siyamahu, yang Allah wajibkan kepada kalian. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang telah Allah wajibkan kepada kalian untuk mengerjakan saum. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim,
dan ditutup pintu neraka jahim. Wa taghallu fihi syayatin, dan diikat pada bulan Ramadan syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin, pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man haruma khairuha faqad haruma, barang siapa yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikannya, kebaikan Lailatul Qadar, maka juga dia tidak diperkenankan untuk mendapatkannya. Diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar? Ada satu peristiwa besar dalam sejarah manusia per tahunnya. Yaitu ada satu peristiwa update takdir manusia setiap tahunnya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Banyak disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi beliau mengatakan, malam Lailatul Qadar adalah Lailatu taqdiril umuri wal ahkam. Hari ditakdirkannya urusan manusia. Juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dan oleh ulama-ulama yang lainnya. Menunjukkan ada satu peristiwa misteri yang sangat luar biasa pada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan Lailatul Qadar. Bersamaan dengan itu juga Allah turunkan takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Tiap per tahunnya Allah turunkan takdir kita dari Lauhul Mahfuz. Sebelumnya telah Allah catatkan untuk kita ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. Semuanya sudah berada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir tersebut telah Allah bawakan kepada kita, dibawa oleh para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Makanya Al-Imam Mujahid mengatakan di dalam menafsirkan ayat ini, Lailatul Qadar, Lailatul Hukmi, malam keputusan takdir. Imam Qatadah mengatakan, hiya Lailatul Qadar fiha yaqda ma yakun minas sanah ila sanah. Ditakdirkan dalam 1 tahun sampai 1 tahun selanjutnya, qada dan takdir manusia. Maka di dalam hadis disebutkan, wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir Allah baik dan buruknya. Makanya Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, sumiyat Lailatul Qadri li'annaha lailatu taqdiril umur wal ahkam. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Kata beliau adalah, kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Dikarenakan pada malam tersebut telah ditakdirkan urusan manusia, perkara manusia. Yuqaddirullah fiha amras sana fi ibadihi wa biladihi lasana al-muqbilah. Telah Allah takdirkan pada hamba-hambanya dan juga di seluruh penjuru bumi yang ditempati oleh manusia sampai tahun selanjutnya. Jadi ketika turun Lailatul Qadar, disitulah tersimpan misteri, tersimpan rahasia takdir kita. Yang pada hari ini belum menikah, bisa jadi di dalamnya ada takdir Allah. Mungkin pada bulan Rabiul Awal, di situ ada takdir Allah, pada tanggal sekian dia menikah. Di situ ada takdir Allah, bahwasanya dia mendapatkan musibah pada tanggal sekian, pada bulan sekian. Ya. Di situ dia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nikmat Allah. Seluruhnya sudah terangkum di dalam takdir Allah yang dibawa oleh para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Makanya di dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala sebutkan Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar kata Allah, yang itu merupakan lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat pada turun pada malam Lailatul Qadar. Warruhu fiha, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Biizni rabbihim, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, membawa segala urusan manusia. Amrun hakim, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ad-Dukhan, yufraku fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam yang diberkati tersebut, fi lailatul mubarakah, pada malam yang diberkati. Pada malam Lailatul Qadar kata Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Disebarkan seluruh
ya seluruh perkara dan urusan manusia yang sudah ditetapkan, muhkam, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dirubah sama sekali. Itulah yang namanya adalah takdir manusia. Misteri Lailatul Qadar yaitu adalah takdir kita. Pada malam Lailatul Qadar mengandung dan menyimpan misteri takdir manusia. Apakah kita masih hidup? Kita masih merasakan bulan Ramadan selanjutnya? Tunggu turunnya Lailatul Qadar. Apakah Anda masih jomblo belum menikah? Tunggu Lailatul Qadar. Apakah Anda belum punya anak? Yang pada hari ini belum punya anak? Ataukah mungkin ya istri Anda melahirkan? Tunggu malam Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Rabi'ah bin Quthum sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya pernah berkata, ketika aku duduk di samping Al-Imam Hasan Basri, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang bertanya kepada beliau, "Ara'aita Lailatul Qadri fi kulli Ramadan hiya?" Bagaimana pendapatmu? Apakah Lailatul Qadar itu turun pada bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan? Dijawab oleh Imam Hasan Basri, "Na'am, betul. Wallah alladzi la ilaha illahu." Demi Allah tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Bahwasanya Lailatul Qadar turun pada setiap bulan Ramadan. Innaha la fi kulli Ramadan, dia turun pada setiap bulan Ramadan. Wa innaha la lailatul qadar, itulah Lailatul Qadar yang Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut disebarkan seluruh urusan manusia yang sudah baku, yang sudah ditetapkan, yang sudah diputuskan, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha yaqdillahu kulla ajalin. Allah takdirkan setiap ajal. Wa amal, setiap amal perbuatan. Wa rizkin, setiap rizkin. Ila misliha, sampai 1 tahun berikutnya. Terjadi update takdir kita. Sebagaimana kita ketahui, takdir kita pertama adalah berada pada ilmu Allah. Allah letakkan di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah kirim bersama dengan hadirnya kita di dalam kandungan rahim ibu kita. Apakah kita bahagia ataukah celaka? Kemudian tiap tahunnya Allah kirimkan takdir kita dari Lauhul Mahfuz. Allah berikan, Allah bawa kepada kita lewat malaikat. Makanya malaikat yang turunnya dikatakan oleh Nabi, jumlah mereka adalah lebih banyak daripada jumlah pasir, lebih banyak daripada jumlah kerikil. Tiap manusia dijumpai oleh malaikat, dibawakan takdirnya, baik tua ataupun muda. Maka kalau ada orang yang sudah meninggal dunia dan dia tidak menjumpai bulan Ramadan selanjutnya, maknanya pada malam Lailatul Qadar dia sudah tutup buku untuk tahun ini. Tahun berikutnya tidak dibuka buku untuk dia. Tamat sudah buku tentang takdir dirinya. Seluruhnya tersimpan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar, dibawa oleh para malaikat. Imam Mujahid mengatakan, fi Lailatul Qadar kullu amrin yakunu fis sana ila sana. Pada malam Lailatul Qadar adalah ya setiap urusan manusia dari pada 1 tahunnya menuju 1 tahun yang akan datang. Al-hayyah wal maut, kehidupan dan kematian. Ada bayi yang lahir dan ada juga yang meninggal dunia dari manusia. Yuqaddaru fiha al-ma'ais wal masa'ib kulluha. Ditakdirkan oleh Allah kehidupan manusia, adanya musibah ya. Pada Lailatul Qadar tahun yang lalu Allah sudah tentukan akan muncul COVID-19, virus corona. Tidak seorang pun yang tahu. Tapi ketika Allah turunkan Lailatul Qadar bersama para malaikat, ternyata di dalamnya menyimpan takdir pada bulan ini selama sekian lamanya akan terjadi wabah COVID-19. Sudah tersimpan dalam takdir Allah pada turunnya Lailatul Qadar tahun yang lalu. Kita tidak tahu pada turunnya Lailatul Qadar malam-malam ini, kita tidak tahu. Sudah berlalu ya malam 21. Kita tidak tahu nanti pada malam 23 atau malam 25, 27 atau 29. Apalagi takdir yang Allah berikan kepada bumi ini, kepada manusia, kepada diri kita, kepada seluruh masyarakat. Apakah umat Islam sudah mencapai kejayaannya atau belum? Sudah mencapai perjuangannya atau belum? Semua tersimpan di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar kelak. Maka kita selalu minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir ini. Makanya Hilal bin Yasaf pernah mengatakan, kana yaqal,
Sampai dikatakan intaziru al-qada fi syahri Ramadan. Ya, tunggu takdir kalian pada bulan Ramadan. Ya, maknanya apa? Pada bulan Ramadan nantilah ketika turun Lailatul Qadar itulah kita tunggu bagaimana takdir kita selanjutnya. Kita tidak tahu. Ya, tidak tahu kita takdir kita. Kita tahunya kapan? Setelah takdir tersebut dihadirkan pada kita. Baru kita tahu, oh ternyata ini takdir kita. Ya. Saya pada bulan Syawal yang lalu mengalami musibah. Setelah beberapa hari sebelumnya saya menerangkan tentang misteri Lailatul Qadar ini kepada umat Islam, kepada jamaah masjid. Setelah kejadian tersebut, musibah tersebut, saya berpikir, ya Allah, ternyata inilah takdir saya pada malam Lailatul Qadar beberapa malam yang lalu. Yang engkau simpan takdir ini di dalam, ya, yang engkau simpan catatan musibah ini di dalam takdirmu, yang telah engkau bawakan untukku, yang dibawa oleh para malaikat beberapa malam hari yang lalu. Sa'id bin Jubair mengatakan, yu'dhanu lil hujjaj fi lailatul qadar. Bahkan orang-orang yang akan pergi haji itu sudah tercatat pada malam Lailatul Qadar. Fa yaktabuna bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Ya, dicatatkan nama-nama siapa yang akan pergi haji. Dicatat sudah pada malam Lailatul Qadar. Ayah-ayah mereka begitu juga dicatat, fulan bin fulan. Selalunya fulan bin fulan, tidak ada fulan binti fulan. Begitu juga jiwa manusia, ruh manusia ketika sudah meninggal dunia dicabut menuju langit. Terbuka pintu langit dengan pertanyaan fulan bin fulan, bukan fulan binti fulan. Ya. Berlawanan dengan administrasi manusia pada hari ini, kalau ditanya adalah fulan binti fulan. Fulan siapa nama ibunya, bukan nama ayahnya. Bertentangan dengan konsep langit. Kalau konsep langit mengatakan fulan bin fulan, ya, tapi konsep bumi yang dibuat oleh orang-orang talis, oleh orang-orang kapitalis adalah fulan binti fulan. Kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang yang berzina menurunkan anak-anak zina, tidak ketemu bapaknya. Kalau fulan bin fulan siapa nama bapaknya, nggak ketemu. Akhirnya kita lihat beberapa transaksi yang ada di bank dan di beberapa tempat, siapa nama ibunya, tidak dicari siapa nama bapaknya, cukup nama ibunya. Tapi konsep langit adalah fulan bin fulan. Fa yaktabuna bi asma'ihim wa asma' abaihim. Dituliskan nama-nama mereka dan nama-nama ayah mereka. Sudah tertera pada malam turunnya Lailatul Qadar. Takdirnya seperti itu. Anda pergi haji, sudah tertulis di dalam takdir pada waktu turunnya Lailatul Qadar. Fala yaghadir minhum ahadun wa la yuzadu fihim wa la yunqas minhum. Tidak ada satupun orang yang bisa berangkat kecuali sesuai dengan ketetapan Allah pada turunnya malam Lailatul Qadar. Tidak lebih dan tidak kurang nama-nama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya beberapa bulan yang lalu dia tidak tertera ya, di dalam catatan ONH orang-orang yang patut untuk naik haji. Ternyata setelah turun Lailatul Qadar, Allah turunkan anda ya pergi haji. Ya, ternyata apa? Setelah turunnya Lailatul Qadar, setelah 1 Syawal ternyata apa? Dia mendapatkan berita bahagia. Pergi haji, Masya Allah. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum turunnya Lailatul Qadar, dia tidak punya jodoh, masih jomblo, tidak ada yang suka sama dia. Tiba-tiba setelah turunnya Lailatul Qadar, telah Allah tetapkan, Allah tuliskan, kamu akan menikah pada bulan Syawal pada tanggal sekian. Tiba-tiba dia ketemu jodohnya pada tanggal 2 Syawal. Masya Allah. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ya, pada hal yang buruk, pada hal yang baik, sudah Allah tetapkan pada Lailatul Qadar. Gitu juga terhadap seluruh musibah yang terjadi di muka bumi ini telah Allah tentukan dalam catatan takdir yang dibawa oleh para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Makanya jumlah malaikat tersebut adalah sangat banyak untuk membawa seluruh takdir-takdir manusia. Oleh karena itu, ketika turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar, apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diminta adalah untuk meningkatkan ibadah kita dengan harapan supaya turun malaikat kita sedang beribadah kepada Allah dan malaikat mendoakan kepada kita. Makanya di akhir ayat ya surah Al-Qadar Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan diberikan pada malam tersebut sampai terbitnya fajar shadiq. Al-Imam Asy-Sya'bi menafsirkan taslimul malaikah, salam yang diberikan oleh para malaikat fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, ala ahlil masajid, kepada para penghuni masjid. Maka disinilah disunahkan untuk beritikaf. Hatta yatru al-fajru, sampai terbitnya fajar shadiq, sampai dikumandangkannya azan subuh.
Ketika turun Lailatul Qadar, para malaikat turun ke muka bumi. Sayang mata kita tidak bisa melihat urusan yang gaib. Begitu azan dikumandangkan, maka para malaikat kembali ke atas langit. Ketika kembali ke atas langit inilah ada satu gejala yang berbeda dari hari-hari yang lainnya. Matahari bersinar tidak seperti biasanya. Nabi mengatakan sinarnya adalah lebih redup berwarna putih. Ada juga mengatakan sinarnya lebih redup bagaikan mangkok berwarna putih. Tidak kuning seperti biasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan setiap terbitnya matahari adalah di antara dua tanduk syaitan. Ketika turun Lailatul Qadar, seluruh malaikat turun. Tidak ada keburukan, tidak ada syaitan. Syaitan lari, kocar-kacir. Pada malam tersebut tidak ada meteor, tidak ada batu-batu yang dilemparkan untuk melempar syaitan. Kenapa? Karena syaitan Allah ikat. Makanya pada pagi harinya setelah Lailatul Qadar matahari bersinar lain dari yang lainnya. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan tanduk syaitan. Inilah hikmahnya. Inilah misterinya. Ya, yang Allah simpan untuk kita. Kita tidak tahu pada malam yang keberapa. Kita tinggal menunggu. Kita tinggal menanti bagaimana takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita ingin ketika takdir itu diturunkan kepada kita, ditetapkan kepada kita, kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika turunnya Lailatul Qadar, ketika turun takdir kepada kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi maaf, mencintai maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Kita ingin ketika turun takdir dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita ingin dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang salat malam, barang siapa yang bangun malam beribadah pada waktu Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Keluar setelah Lailatul Qadar pada pagi harinya, dia mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya semakin meningkat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan bulan Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bersabar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ridha dengan segala takdir yang ada. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan urusan orang beriman. Seluruh perkaranya adalah baik. Kalau dia diberikan kebaikan, kesenangan, syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kesenangan, dia bersyukur, dan itu adalah baik untuk dirinya. Kalau dia diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia akan bersabar, dan itu adalah baik untuknya. Walaysa dzalika illa limu'min. Hal ini tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, misteri bulan Ramadan adalah misteri turunnya takdir kita pada malam Lailatul Qadar yang akan membuat detak jantung kita semakin cepat. Seperti apakah takdir saya di kemudian hari? Apakah takdir yang menambah keimanan saya? Atau sebaliknya, kalau sebaliknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang buruk. Dan kita minta selalu keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ini saja ya kajian online kita pada hari ini. Mudah-mudahan kajian online yang cukup singkat ya sederhana ini mudah-mudahan memberikan banyak barokah, mudah-mudahan banyak memberikan pengetahuan dari ayat dan hadis tadi kepada kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.